Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas mata kuliah hukum pajak, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sengketa pajak dan penyelesaian sengketa pajak. Sengketa pajak ini terjadi karena tentu saja adanya perbedaan persepsi dan kepentingan antara wajib pajak dengan fiskus atau pejabat yang bertugas di perpajakan, penanggung pajak atau pejabat yang berwenang terkait dengan surat ketetapan pajak. Sengketa ini terutama berkaitan dengan jumlah pajak terutang yang mestinya harus dibayarkan. Dalam perspektifnya wajib pajak sekian, namun mungkin bisa jadi berbeda pemahamannya menurut perhitungan dari fiskus. Yang kedua, sengketa pajak ini bisa terjadi karena juga perbedaan persepsi dalam memahami aturan hukum berkaitan dengan pajak itu sendiri. Dan yang ketiga adalah tentu saja berkaitan dengan proses pelaporan dan pembayaran yang bisa jadi berbeda, serta beberapa latar belakang permasalahan bisa muncul yang menjadi sengketa perpajakan. Yang intinya adalah bahwa ada perbedaan kepentingan dan penafsiran dalam pembayaran pajak. Itu poin utamanya, dan atau peraturan perundang-undangan. Fiskus sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah ini tentu saja memiliki kepentingan dan tujuan bagaimana memperoleh dan mengumpulkan dana-dana pajak dalam jumlah yang besar, karena itu akan berdampak kepada penerimaan negara. Dan tentu saja sebaliknya, dalam perspektif wajib pajak tentu akan berusaha seminimal mungkin untuk memperoleh keuntungan yang besar dari kewajiban pajak terutang, dengan tentu saja membayar pajak dalam jumlah yang kecil. Sehingga pada titik inilah sering sekali memang karena kepentingannya berbeda memunculkan sengketa pajak. Bahwa harus kita akui sengketa pajak ini terus berkembang dan jumlahnya semakin besar di Indonesia. Tercatat pada tahun 2019 itu sengketa pajak hampir terjadi sebanyak 78.114 kasus di pengadilan pajak. Dengan perkembangan yang demikian menunjukkan bahwa sengketa pajak ini menjadi salah satu sengketa yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Nah, kemudian bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana kalau terjadi sengketa terhadap pajak ini? Maka ada tiga mekanisme yang menjadi media penyelesaiannya. Satu adalah mekanisme penyelesaian sengketa secara administratif yang diselesaikan oleh Dirjen Pajak. Ini sengketa administratif, di banyak sekali bahasanya, ada sengketa administratif, ada sengketa keberatan dan seterusnya. Tetapi prinsipnya kalau kita lihat penyelesaian sengketa administrasi yang ditempuh dalam sengketa pajak ini tidak jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa upaya administrasi di PT UN. Ya, dalam kasus di PT UN sebelum gugatan itu masuk ke dalam PT UN, maka pihak yang menerima keputusan yang dianggap dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan itu memperoleh sarana upaya administrasi, yakni dengan mengajukan keberatan kepada atasan. Jadi upaya administrasi ditempuh. Barulah kalau upaya-upaya administrasi itu
tidak dapat terselesaikan, barulah dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, begitupun dengan pengadilan pajak. Sebelum masuk sengketa ini diselesaikan oleh pengadilan pajak, maka upaya-upaya administrasi penyelesaian sengketa itu berada di Dirjen Pajak, dalam hal ini KPP atau kantor wilayah pertama pajak di tingkat provinsi. Jadi itu. Nah, sengketa pajak ini sendiri kan karena jenis pajaknya itu macam-macam, ada pajak di tingkat pusat, ada pajak di tingkat provinsi, ada juga pajak di tingkat kabupaten kota. Nah, itu sangat tergantung kalau dilihat dari lokus jenis pajaknya. Tetapi pada prinsipnya bahwa penyelesaian sengketa pajak secara umum diselesaikan oleh lembaga yang berwenang melakukan proses pemungutan pajak itu sendiri. Itu berkaitan dengan penyelesaian sengketa secara administrasi. Yang menjadi objeknya adalah surat ketetapan atau surat keputusan mengenai pajak tersebut, itu objeknya. Nah, apabila gitu ya di forum saya jelaskan sedikit dalam forum penyelesaian sengketa upaya keberatan. Jadi ketika dikeluarkan keputusan tentang ketetapan pajak, kemudian saya keberatan terhadap keputusan tersebut, maka saya bisa mengajukan upaya pengajuan keberatan ya ke KPP atau ke tingkat provinsi, Dirjen Pajak yang mewakili di tingkat provinsi, atau melalui mekanisme penyampaian secara resmi. Nah, yang diajukan tadi adalah surat keputusan ketetapan pajak. Setelah dikeluarkan surat keputusan ketetapan pajak, dalam perspektif saya misalnya surat ketetapan itu tidak sesuai dengan apa yang saya hitung, maka saya bisa mengajukan keberatan. Atau setelah saya membayar pajak sekian tahun, saya baru tahu bahwa terjadi perbedaan penafsiran, maka saya bisa mengajukan permohonan keberatan ya terkait dengan itu. Nah, ini yang menjadi syarat untuk bisa mengajukan upaya keberatan ini adalah salah satunya adalah pertama, syarat yang harus dipenuhi itu adalah satu, keberatan itu ini kalau mengacu kepada PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 202/PMK03/2015 itu satu, diajukan surat keberatannya itu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian di dalam surat itu juga dijelaskan tentang jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ya, atau jumlah kerugiannya menurut perhitungan kita wajib pajak, dengan disertai alasan-alasan apa yang menjadi alasan-alasan keberatannya. Nah, ini diajukan. Jadi untuk satu keberatan, katakanlah satu keberatan terkait dengan pajak ini, maka itu saya akan mengajukan satu lampiran untuk itu gitu ya. Kemudian berikutnya adalah ini diajukan dalam jangka waktu 3 bulan. Jadi sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim atau ya pemotongan pajak oleh pihak ketiga. Nah, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Nah, cuman memang ini ada sedikit problem karena di situ sejak tanggal surat itu dikirim. Nah, sampainya bisa jadi dikirim hari ini, tapi sampainya mungkin 5 bulan. Kalau seperti itu kan kesempatan kita untuk mengajukan keberatan menjadi terhambat. Jadi semestinya adalah sejak diterimanya surat itu oleh wajib pajak. Nah, siapa saja sih yang dibolehkan untuk mengajukan upaya keberatan? Nah, ini ada badan hukum.
Kalau berkaitan dengan badan hukum atau perusahaan yang keberatan terhadap surat ketetapan pajak, maka itu diajukan oleh pengurus, ya, pengurus yang tertuang tentu saja dalam akte badan hukum pendiriannya. Siapa di situ pengurus yang memang diberikan otoritas oleh ADART dalam badan usaha tersebut. Kemudian kalau wajib pajaknya itu pribadi, maka itu diajukan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Yang ketiga, kalau itu dipungut oleh pihak ketiga, maka yang mengajukan itu adalah pihak ketiga yang mengajukan pemotongan. Nah, itu kemudian terkait dengan lembaganya yang menyelesaikan upaya keberatan jelas adalah kantor wilayah dan dirjen pajak. Jadi ini yang berwenang untuk membatalkan sebenarnya surat ketetapan pajak yang nantinya kita jadikan sebagai objek. Jadi mereka lah yang punya otoritas untuk membatalkan putusan SKP yang sudah ditetapkan oleh KPP. Nah, surat pengajuan keberatan ini, maka untuk dapat supaya surat keberatan yang diajukan itu betul-betul, tentu saja harus didukung dengan bukti-bukti yang sah, ya, secara hukum, dilampirkan suratnya. Nah, karena upaya keberatan ini adalah upaya yang lebih bersifat administratif, lebih bersifat korektif, nanti ada satu media yang ada media untuk bertemu untuk antara wajib pajak dengan pihak penanggung pajak atau fiskus yang menangani khusus untuk menyelesaikan sengketa itu. Maka tentu saja wajib pajak setiap keberatan yang diajukannya harus dapat memberikan landasan yang jelas, rasionalisasi mengapa terhadap ketentuan apa itu menjadi keberatan. Itu harus disampaikan dalam forum koreksi. Kalau ternyata dari hasil proses upaya administratif tersebut ternyata dikeluarkan keputusan yang masih dianggap oleh wajib pajak merugikan kepentingan wajib pajak, maka upaya yang dapat ditempuh oleh wajib pajak selanjutnya adalah melakukan upaya banding. Upaya banding ini adalah diajukan ke pengadilan pajak. Pengadilan pajak yang berwenang untuk kemudian mengadili terhadap surat keputusan ketetapan pajak yang telah diselesaikan upaya keberatan diselesaikan melalui mekanisme di KPPP atau Dirjen Pajak. Jadi itu terkait dengan proses pengajuan upaya keberatan atau upaya administrasi. Cuma memang sekali lagi karena tanda kutip hakimnya di dalam upaya penyelesaian administrasi tersebut atau upaya keberatan diselesaikan oleh Dirjen Pajak dan beserta perangkat yang ada di sana, tentu saja posisi wajib pajak tidak diuntungkan. Itu karena apa? Ya karena wajib pajak ini sedang bersengketa dengan tanda kutip majelis yang mengadili soal surat ketetapan pajak yang diterbitkan gitu. Jadi tentu saja ada kecenderungannya sudah bisa dipastikan akan cenderung defensif dan akan cenderung Dirjen Pajak akan memenangkan surat ketetapan pajak yang sudah diterbitkan. Itulah kemudian mengapa juga menjadi terlihat dalam tren di tahun 2019 yang menunjukkan angka peningkatan dalam jumlah kasus pajak di pengadilan pajak karena tidak puasnya wajib pajak terhadap penyelesaian keberatan, upaya keberatan yang sudah diselesaikan melalui mekanisme KPPP atau Dirjen Pajak. Nah, upaya banding ini itu diajukan ke pengadilan pajak.
Jadi pengadilan pajak itu sebenarnya bukan pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan sengketa pajak, tapi menjadi pengadilan banding karena baru bisa diajukan proses penyelesaian di pengadilan pajak setelah upaya keberatan yang ada melalui Dirjen Pajak itu dituntaskan, diselesaikan. Jadi upaya banding tetapi sekaligus menjadi upaya pemeriksaan pertama melalui proses peradilan ini. Nah, mengapa pengadilan pajak ini dilahirkan? Salah satunya adalah tadi untuk memberikan kepastian keadilan bagi wajib pajak yang bersengketa, karena mekanisme yang tersedia yang diberikan sebenarnya tidak cukup menguntungkan bagi wajib pajak. Dengan adanya kehadiran pengadilan pajak, apalagi di situ juga hakim-hakim pajak ini adalah hakim-hakim yang khusus, yang spesifik memahami tentang pajak. Mereka orang-orang yang ahli di bidang perpajakan, sehingga diharapkan putusan-putusan yang dihasilkan dari majelis hakim pajak dapat mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Saya tidak membahas soal sejarah pengadilan pajak, tapi tujuan dan fungsi pengadilan pajak ini dapat kita katakan, pertama, dia berfungsi untuk memfasilitasi para pencari keadilan. Jadi ini fungsinya, dan tentu saja melalui prosedur yang cepat, sederhana dan biaya murah. Meskipun dalam prakteknya sulit sekali kita memperoleh biaya yang murah, cepat, ya, apalagi pengadilan pajak ini jumlahnya masih sangat terbatas. Kedua, ya kalau dilihat dari semangatnya, pengadilan pajak ini untuk mendukung upaya peningkatan penerimaan negara dari dari pajak penerimaan pajak pusat, provinsi maupun daerah. Ya, meskipun di sisi lain memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak, tentu saja itu. Nah, yang terpenting sesungguhnya dari kehadiran pajak ini, pengadilan pajak ini menjadi entry point untuk penyelesaian sengketa yang sebelumnya lebih banyak didasarkan pada pendekatan kekuasaan yang bersifat subjektif, karena otoritas penyelesaiannya oleh Dirjen Pajak dan Keuangan. Sehingga dengan adanya pengadilan pajak ini, meskipun kedudukan posisi negara yang menjadi penentu otoritas untuk menetapkan, memungut dan memaksa wajib pajak membayar pajak, namun dalam konteks penyelesaian sengketa pajak dia berada pada posisi yang equal dengan wajib pajak, karena semuanya nanti akan diperiksa dan diadili dan sesuai dengan prinsip hukum equality before the law. Nah, kalau kita juga cermati kehadiran pengadilan pajak ini juga tidak lepas pula dari situasi dan perkembangan negara kita, ya, di mana harus kita akui jumlah pajak baik dari sisi jenisnya, ya, maupun dari sisi tarifnya terus mengalami peningkatan, dan jumlah wajib pajak pun terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga untuk dapat memberikan rasa keadilan apabila terjadi sengketa, disitulah dibutuhkan pengadilan pajak. Ya, pengadilan pajak ini secara yuridis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, dan karena usianya juga masih relatif muda, boleh dikatakan begitu,
pengadilan pajak ini menjadi pilar utama, benteng terakhir para pencari keadilan dalam penyelesaian pajak. Lalu bagaimana kedudukannya itu pengadilan pajak? Jadi ini adalah pengadilan khusus, peradilan khusus. Dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Jadi keberadaan undang-undang pengadilan pajak dan kehadiran lembaga pengadilan pajak ini berada di bawah naungan tetap Mahkamah Agung. Ujungnya muaranya tetap ke Mahkamah Agung. Selanjutnya kita nanti akan membahas soal bagaimana upaya banding itu. Kita akan lebih jauh membahas soal dasar hukum, kemudian juga apa saja syarat dari upaya banding, kemudian juga hak-hak pemohon banding, termohon banding, nah dan seterusnya prosedurnya tentang tata cara beracara di pengadilan pajak akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, silakan kritik saran masukannya bisa di komen melalui channel saya. Terima kasih bagi mereka yang berkenan untuk like dan share materi ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.